Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ertambang Nahartyo selaku dosen pembimbing dan yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Muhammad Damaryadi dari kelas MBA 52A Konsentrasi Strategic Management. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian tesis saya dengan judul Analisis Strategi Bersaing Geberit Private Limited dalam Industri Sanitary dan Plumbing di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas beberapa hal. Yang pertama dimulai dari latar belakang, lalu rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat, dan ruang lingkup penelitian. Lalu masuk ke dalam landasan teori, serta metode penelitian, dan metode analisis data, serta pembahasan, dan hasil serta kesimpulan. Pada penelitian kali ini, eh, penulis menggunakan perusahaan Geberit yang merupakan produsen sanitary dan plumbing yang berdiri sejak tahun 1874 dan mengukuhkan pasarnya di Asia Tenggara pada tahun 1998 yang berkantor pusat di Singapura dan juga meningkatkan potensi pasarnya untuk masuk ke dalam pasar Indonesia sejak tahun 2021 khususnya untuk pasar plumbing. Dan dapat dilihat dari grafik di sebelah kiri, di mana terdapat penurunan angka penjualan dari tahun 2021 hingga tahun 2023 bukan hanya di Indonesia, tetapi juga berasal dari beberapa negara di dunia. Dan perubahan kondisi ini yaitu juga adanya eh, perubahan pada pasar konstruksi di mana produk-produk premium tidak lagi digunakan, yaitu dengan mereka menggantikan dengan produk-produk dengan kualitas rendah, serta harga-harga juga yang lebih murah dan menjadikan Geberit mengalami penurunan penjualan khususnya dalam 3 tahun terakhir. Lalu hal ini juga yang melatar belakangi di mana terus berkembangnya industri konstruksi yang mana di dalamnya terdapat material-material pendukung seperti sanitary dan plumbing ini yang dapat memberikan kesempatan bagi para produsen-produsennya di bidangnya untuk dapat mengembangkan penjualannya di Indonesia. Lalu rumusan masalah, Geberit North and Southeast Asia ini memiliki peluang untuk dapat meningkatkan net sales di Indonesia karena berdasarkan tingkat konstruksi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Data ini dapat menjadi dasar bagi Geberit untuk dapat meningkatkan potensi pasarnya di industri sanitary dan plumbing di Indonesia. Lalu pertanyaan penelitian, yaitu pertama adalah apakah faktor eksternal dan internal yang dihadapi Geberit dalam pasar sanitary dan plumbing di Indonesia? Lalu apakah strategi yang dapat diterapkan oleh Geberit dalam persaingan industri sanitary dan plumbing di Indonesia? Lalu tujuan penelitian yaitu menganalisis faktor eksternal dan internal yang dihadapi oleh Geberit dalam pasar sanitary dan plumbing di Indonesia dan juga menganalisis strategi bersaing Geberit dalam industri sanitary dan plumbing di Indonesia. Lalu manfaat penelitian memberikan gambaran pada perusahaan terkait faktor internal maupun eksternal perusahaan yang berdampak langsung terhadap strategi perusahaan dan juga dapat menambah referensi bagi akademisi untuk memahami persaingan yang terjadi di pasar ini. Lalu lingkup penelitian, penelitian berfokus pada strategi bersaing Geberit dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia dalam pasar sanitary dan plumbing, dan juga penelitian ini menggunakan metode naratif, interpretatif, kualitatif, dan didukung deskriptif kuantitatif. Dan sistematika penulisan dimulai dari bab 1 dengan pendahuluan, lalu berlanjut ke bab 2 landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta di akhir bab 5 dengan kesimpulan. Metode penelitian kali ini dengan menggunakan metode wawancara dengan narasumber-narasumber yang terlibat dalam bisnis Geberit di Indonesia, yaitu Managing Director Geberit North and Southeast Asia, lalu Head of Engineering Geberit, lalu juga Sales Manager Indonesia Geberit. Lalu studi-studi dokumen, di mana studi dokumen berasal dari laporan keuangan Geberit AG, di mana Geberit AG ini merupakan induk perusahaan dari Geberit North and Southeast Asia, laporan tahunan, serta data-data dari lembaga pemerintahan atau swasta yang terkait. Lalu metode analisis data ini menggunakan beberapa tools seperti Porter Five Forces untuk menganalisis faktor-faktor eksternal, serta Resource Based View dan Print untuk menganalisis sumber daya internal, dan formulasi strategi dengan menggunakan 3 tahap formulasi, yaitu tahap input, tahap pemasukan data, dan tahap pengambilan keputusan. Lalu landasan teori dengan menggunakan Porter Five Forces dengan
menggunakan 5 faktor ini untuk menganalisis tingkat persaingan dalam suatu industri yang dikembangkan oleh Michael Porter pada tahun 1979. Dan teori ini membantu perusahaan memahami struktur industri dan menentukan posisi yang kompetitif. Lalu analisa resource based view dan FRIN untuk mengevaluasi sumber daya kapabilitas tertentu yang dimiliki oleh perusahaan yang dapat memberikan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi perusahaan. Lalu dengan formulasi strategi ini oleh David et al., di mana terdapat 3 tahap, yang mana hal ini memungkinkan untuk dapat mengambil keputusan menetapkan strategi alternatif bagi perusahaan. Dan 3 tahap ini dimulai dari tahap pemasukan data atau input stage, di mana penulis menggunakan internal factor evaluation serta external factor evaluation. Lalu tahap pencocokan data menggunakan IE matrix untuk mengetahui keberadaan kondisi perusahaan saat ini. Lalu SWOT matrix untuk mendapatkan alternatif strategi, serta menggunakan analisis QSPM untuk pengambilan keputusan dari alternatif strategi yang didapatkan dari SWOT matrix. Lalu pada pembahasan penelitian kali ini dengan menggunakan Porter Five Forces, yang pertama dengan ancaman terhadap pendatang baru dengan permodalan yang tinggi di industri sanitary dan plumbing ini, sebenarnya sangat sulit untuk dapat pendatang baru untuk dapat masuk ke dalam pasar sanitary dan plumbing. Lalu untuk pasar Indonesia, ancaman terhadap produk pengganti, yaitu dengan banyaknya produk pengganti, seperti pada khususnya di sistem plumbing, di mana pipa berjenis polyvinyl atau PVC yang kita tahu merajai pasar Indonesia secara retail maupun wholesale di Indonesia ini. Lalu rivalry industry, yaitu persaing dengan perusahaan dalam negeri yang juga memiliki produksi dalam negeri, dapat menyulitkan Geberit dalam kompetisi karena Geberit ini masih mengandalkan barang impor dari luar negeri. Lalu kekuatan supplier, di mana catatan historis Geberit yang sudah berdiri sejak tahun 1874, yang memiliki supplier yang loyal serta memprioritaskan Geberit dalam pemenuhan kebutuhan raw material. Lalu power of customer, di mana sensitivitas harga yang tinggi di dalam industri sanitary dan plumbing, khususnya di konstruksi ini sendiri, yang mana mereka melihat hanya dalam harga yang cenderung lebih murah. Lalu dalam analisis resource based view, di mana mendapatkan beberapa sumber daya, di mana investasi besar pada research and development, lalu memiliki tenaga ahli dalam mempromosikan know-how pada klien, lalu kepemilikan produk paten, serta peluncuran produk baru setiap tahunnya. Dan dari sini dianalisis FRIN, di mana didapatkan investasi besar pada research and development, di mana pada saat ini juga Geberit mengeluarkan sekitar 2-3% net sales-nya untuk langsung masuk ke dalam research and development, di mana hal ini tidak banyak para kompetitor yang menggunakan hal ini dan terjun ke dalam research and development yang lebih dalam, sehingga hal ini mendapatkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan bagi perusahaan. Lalu pada tahap input, penulis mengambil SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, serta Threats, untuk dapat mendapatkan faktor-faktor dalam faktor-faktor internal factor evaluation dalam perusahaan, lalu external factor evaluation yang berasal dari eksternal perusahaan. Lalu pada tahap input ini, lalu dihitung dengan dan dimasukkan ke dalam IE matrix, di mana Geberit North and Southeast Asia ini ke dalam IE matrix masuk ke dalam sel 4, di mana perusahaan dalam kondisi grow and build, dan menunjukkan bahwa unit bisnis dan perusahaan tersebut memiliki kekuatan internal yang kuat dan berada dalam industri atau lingkungan eksternal yang menarik. Dan di sini Geberit mempunyai kesempatan untuk dapat meningkatkan penetrasi pasar serta pengembangan pasar di dalam industri sanitary dan plumbing. Lalu berdasarkan SWOT matrix, mendapatkan alternatif strategi dengan penggabungan antara strength, weakness, dan juga opportunity dan threats. Untuk pertama yaitu penggabungan dari strength dan opportunities, yaitu menggunakan garansi sistem dan ketersediaan spare part yang panjang untuk menarik pasar konstruksi yang premium. Lalu
dengan gabungan strength dan threats, yaitu dengan berinvestasi pada research and development untuk menjadi yang terdepan dibandingkan para kompetitor kompetitor lokal. Lalu dengan weakness dan opportunities, yaitu dengan memperluas atau menambahkan jaringan distribusi untuk peningkatan penetrasi pasar dan ketersediaan produk. Dan yang terakhir, yaitu dengan penggabungan weakness dan threats, yaitu mengupayakan produksi lokal serta sertifikasi SNI. Lalu untuk tahap pengambilan keputusan dari hasil penilaian tiga narasumber, menunjukkan bahwa strategi dua, yaitu memperluas dan menambahkan distribution partner atau distributor untuk memperluas jaringan distribusi serta peningkatan penetrasi pasar dan ketersediaan produk di pasaran, merupakan strategi yang dapat diambil dalam waktu dekat karena juga Geberit baru saja cenderung baru untuk masuk ke dalam pasar sanitary dan plumbing, khususnya di plumbing. Jadi untuk hal ini pengambilan keputusannya berada di penambahan distribution partner atau distributor. Lalu untuk kesimpulan, dari hasil analisis QSPM disimpulkan bahwa strategi yang dapat diterapkan oleh Geberit untuk bersaing di pasar ini adalah dengan menambahkan jumlah distributor guna memperluas jaringan distribusi dan penetrasi pasar. Hal ini dapat membantu untuk memperkenalkan produk-produk Geberit secara lebih luas di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan daya saing perusahaan dalam industri sanitary dan plumbing. Lalu untuk implikasinya, penelitian ini menunjukkan pentingnya untuk dapat membuat sebuah pergerakan yang lebih dinamis, mengingat persaingan pasar yang cukup ketat, yang diawali dengan penambahan distributor, serta perlunya produksi dalam negeri untuk kedepannya, dan untuk meningkatkan kinerja serta strategi bersaing di pasar sanitary dan plumbing. Lalu untuk keterbatasan penelitian, penelitian dilakukan dari awal hingga pertengahan tahun 2024, di mana pada tahap tersebut belum ada perubahan yang signifikan dari struktur organisasi Geberit. Lalu data yang digunakan yaitu berasal dari wawancara dan dokumen intra perusahaan, sehingga mungkin terdapat bias pada hasil tersebut. Lalu untuk saran, perlunya adaptasi dengan preferensi lokal dengan penambahan distributor dan penambahan produk yang sesuai dengan preferensi di dalam negeri yang dapat digunakan perusahaan untuk dapat meningkatkan penjualan untuk pasar Indonesia. Mengingat para kompetitor yang bergerak cepat dapat meningkatkan pangsa pasar juga yang lebih cepat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.